Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang bagaimana menghasilkan molekul ester dengan metode sintesis. Materi ini akan membahas 3 hal utama saja. Yang pertama, kita memperjelas pembahasan kita apa itu ester dengan sintesis ester. Kemudian yang kedua, bagaimana reaksi umum dari proses pembentukan atau sintesis ester itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan tinjau bagaimana tahapan-tahapan dalam mensintesisnya. Yang pertama, sebagaimana telah kita bahas di materi-materi yang lalu, ester itu adalah molekul harum alamiah yang intinya dia memiliki rumus umum RCOO reaksen. Tinjauan umumnya sebenarnya yang harum-harum itu tidak mutlak ester, namun kadang juga merupakan minyak atsiri dari golongan terpen. Namun yang kita maksudkan yang di sini adalah ester yang RCOO reaksen. Kita fokusnya ke ester saja. Ester ini dapat dijumpai dengan distribusi di bahan alam, di buah banyak, ada di bunga, kemudian di lainnya dalam bentuk wax serta minyak lemak atau trigliserida. Sintesis ester itu sendiri yang kita maksudkan adalah tahapan-tahapan dalam menghasilkan molekul ester yang menyerupai yang ada di alam. Bedanya dengan isolasi, kalau isolasi bahannya ester ini yang ada di alam, bagaimana cara mengambilnya. Namun untuk sintesis ini adalah molekul ester yang ada di alam ini kita tidak apa-apai. Kita hanya gunakan sebagai contoh atau dianggapnya sebagai molekul target. Contoh misalnya di dalam buah apel ada ester seperti ini, etil pentanoat. Nah, dengan mengetahui dalam apel itu ada dominan ester etil pentanoat, sintesis ini dimaksudkan adalah bagaimana membuat molekul ini tanpa mengambil dari buahnya. Jadi dibuatnya dari rekayasa reaksi kimia. Misalnya juga dalam bunga mawar ada molekul ester etanoat ini, itu kemudian kita mencontoh di bunga tersebut dan kita jadikan sebagai molekul target untuk dibuat di laboratorium atau skala produksi yang menyerupai aroma bunga mawar tersebut. Reaksi umum proses pembentukan ester dikenal juga dengan istilah reaksi esterifikasi, reaksi pembentukan ester. Jadi reaksi ini ester yang kita mau bentuk RCOO reaksen. Kalau kita lihat OR reaksen ini sebenarnya dibentuknya dari alkohol. Alkohol itu kan ROH. Jadi RO-nya itu dari alkohol. Sedangkan RCO yang ini RCO bersumber dari asam karboksil. Sehingga pada saat bereaksi RCO bergabung dengan OR aksen membentuk ester, sedangkan OH dan hidrogen dari alkohol itu melepaskan H2O. Jadi umumnya reaksi esterifikasi itu atau ester itu dibentuk dari asam karboksilat dengan alkoholnya. Contoh, jika yang dibuat adalah molekul target ester seperti ini, di mana ini R, COO, R aksennya, maka O, R aksennya ini tadi sudah dibahas berasal dari alkohol, maka yang diperlukan adalah CH3, CH2, CH2 atau alkohol yang C-nya 3. Dalam hal ini propanol CH3, CH2, CH2OH ini. Sedangkan untuk RCO-nya yang ini
berasal dari asam karboksilat. Asam karboksilat yang C-nya 3, 1, 2, 3. Berarti asam karboksilatnya 1, 2, 3 RCOOH dengan C3 asam propanoat. Asam propanoat yang direaksikan dengan alkohol biasanya dengan menggunakan katalis asam akan menghasilkan ester. Jadi RCO ini, sedangkan OCH2CH3-nya bergabung sini. Sisanya OH dan H dari alkohol lepas sebagai air. Untuk lebih memudahkan reaksinya, sebenarnya kita bisa lihat saja dari namanya. Contoh, jika ester yang akan dibuat adalah metil etanoat sebagai molekul target, metilnya ini bersumber dari alkoholnya, berarti kita perlu bahan baku alkohol metanol. Sedangkan etanoatnya itu adalah alkanoatnya atau asam karboksilatnya memerlukan asam etanoat. Jadi metanol tambah asam etanoat jadinya metil etanoat, yaitu esternya. Begitu juga dengan etil butanoat. Etanol, asam, butanoat. Tentu kalau bensil etanoat sudah bisa ditebak. Perlu bahan baku alkoholnya apa dari sini. Benzil, alkohol, CH, benzen, CH2OH, dan asam karboksilatnya ini asam etanoat, sama dengan. Lalu etil pentanoat gimana? Tentu etanol dan asam pentanoat. Atau dicontohkan ini. Ini esternya yang mau dibuat etil pentanoat. Berarti perlu bahan baku alkoholnya etanol ini, sedangkan asam karboksilatnya 1, 2, 3, 4, 5, 5C-nya berarti asam pentanoat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tahapan pembuatannya sendiri ada 4 tahapan utama. Yang pertama, kita harus yakinkan dulu molekul ester apa yang akan dibentuk. Ester ini kah etil pentanoat, kah bensil etanoat, kah etil butanoat, metil etanoat, kah atau yang mana? Untuk kita jadikan sebagai bahan baku parfum nantinya atau menjadi esens aroma-aroma tertentu. Setelah tahu molekul esternya, barulah kita tentukan bahan reaktannya, yaitu alkohol dan asam karboksilatnya apa, dengan mengacu ke reaksi esterifikasi yang sudah kita bahas. Jadi kalau contohnya etil pentanoat berarti perlunya etanol dan asam pentanoat. Nih, tahapan ketiga baru kita reaksikan, yaitu reaksi esterifikasi. Yang terakhir sudah terbentuk baru kita murnikan, sehingga diperoleh bahan baku murni ester untuk digunakan kemudian sebagai parfum atau misalnya bahan-bahan esens aroma tertentu. Coba kita tinjau dari presentasi teman kelompoknya. Dari kelas A, di sini dicontohkan butil asetat. Berarti dari sini bisa diprediksi bahwa alkohol yang diperlukan adalah butanol dengan asam asetat atau asam etanoat. Coba kita lihat. Ini bahan bakunya. Butil alkohol, butanol, dan asam etanoat atau asam asetat. Mengacu ke reaksinya. Jadi yang akan dia buat adalah butil etanoat, sehingga memerlukan butanol, C-nya 4, kemudian asam etanoat. Asam etanoat tambah butanol menghasilkan butil etanoat. Inilah ester yang akan dibuat. Tahapannya bisa dilihat seperti ini. Jadi butil alkoholnya, ini asam etanoatnya. Asam etanoat dengan alkohol, lalu kemudian digabungkan atau dicampurkan di dalam labu alas bulat untuk kemudian dicampur lalu ditambahkan katalis asam sulfat. Tambah batu didih, direflux, direaksikan dengan heating mantel selama 3 jam. Waktu ini diperlukan dianggap sebagai waktu optimum
sudah terjadi reaksi dengan baik antara butanol dengan asam asetat dengan bantuan katalis asam sulfat. Setelah itu diharapkan sudah terbentuk prosesnya, maka tentu harusnya komposisi yang ada di dalamnya sudah terbentuk ester, yaitu butil etanoat dan air. Karena terbentuk dua lapisan, lapisan esternya itu yang berada di lapisan atas. Udah lapisan atas, selanjutnya yang lapisan bawah itu berisi air. Biasanya pakai corong pisah ini, yang lapisan atasnya itu kita tinggal dalam corong pisah, kan lapisan bawahnya bisa dikeluarkan. Selebihnya sisa memurnikan dengan menambahkan lagi air agar terbentuk dua fase dengan baik, lalu kemudian diambil lagi lapisan esternya, lalu kemudian disaring karena digunakan bahan baku pengikat air ini natrium karbonat atau magnesium sulfat. Bagian cairannya itu yang berisi ester, lalu kemudian dimurnikan lebih lanjut lagi dengan teknik destilasi, sehingga diperolehlah molekul ester yang sudah murni. Harapannya tentu ini seharusnya adalah butil etanol. Kemudian kelompok yang lain, ini contohnya etil etanoat atau etil asetat. Berarti bahan bakunya adalah etanol atau etil alkohol dengan asam. Mana asamnya? Harusnya ada asam etanoatnya. Mana nih? Ayo nih, asam etanoat atau asam asetat. Etanol ditambah asam etanoat, ditambah katalis asam sulfat, direaksikan 90 menit, diharapkan sudah terbentuk etil, mana ini etil etanoatnya atau esternya, lalu kemudian dimurnikan. Ini pengujian saja, lalu kemudian dikeringkan, menghilangkan airnya. Ini tahapan pemurnian semua ini. Ya, gimana sih? Ini pemurnian semua ini untuk menghilangkan sisa-sisa air yang masih ada. Ini juga pengeringan juga. Lalu kemudian didapatlah etil etanoat yang murni yang menghasilkan aroma harum. Di kelompok lain, metil butanoat, berarti ini metil butanoat misalnya dalam aroma apel ya. Tentu bahan bakunya diperlukan metanol atau metil alkohol dan asam karboksilatnya asam butanoat C-nya 4. Mana bahan bakunya? Asam butanoat cocok dan metanol. Tahapannya sama. Metanol dan asam butanoatnya direaksikan tambungan menggunakan katalis asam, dipanaskan, terbentuk bau larutan, artinya sudah terbentuk aroma harum ester yang harum. Kemudian kelompok yang lain, ini sepertinya sama tadi, butil etanoat, butil asetat, berarti butanol dan asam asetat, ya cocok. Lalu kemudian yang selain itu, ini benzil asetat. Benzil asetat yang dimaksud molekulnya adalah ester yang ini. Ini benzil asetat atau etanoat, berarti bahan baku yang diperlukan adalah benzil alkohol, benzen CH2OH dan asam etanoat. Mana nih? Ini benzil alkoholnya, kemudian ditambahkan dengan asam etanoat menggunakan katalis asam. Coba kita lihat bahan bakunya. Ini benzil alkohol, asam asetat, katalis asam. Nih
Bensil alkoholnya direaksikan dengan asam sulfat, asam asetat, katalisnya asam sulfat, lalu direaksikan, diharapkan sudah terbentuk esternya benzil etanoat atau asetat. Lalu kemudian dimurnikan, diperoleh esternya yaitu benzil etanoat di lapisan atas. Setelah itu dimurnikan lebih lanjut, menghilangkan bahan-bahan airnya, sisa-sisa airnya, lalu kemudian ditambahkan bahan pengencer atau bahan pengental jika ini dicontohkan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan parfum. Kelompoknya yang lain ini butil asetat, sama saja tadi, berarti butanol dengan asam etanoat. Ini bahannya, nih, butanol dengan asam etanoat atau asam asetat. Yang lain ini benzil asetat, sama tadi, benzil alkohol, kemudian asam etanoat, hasilnya adalah benzil etanoat. Ini ester yang akan diproduksi. Sama ya, benzil alkohol, asam etanoat direaksikan dengan katalis asam sulfat. Yang terakhir dari kelompok yang ini menghasilkan benzil asetat, sama saja. Jadi demikian pada sintesis ester ini. Jadi ester ini adalah mencontoh di alam menghasilkan molekul ester yang seperti di alam dengan menggunakan reaksi esterifikasi dari asam karboksila dan alkoholnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.